Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Sebelum itu, kita harus tahu pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran kerja adalah dokumen yang berisi informasi pribadi, kualifikasi, dan motivasi seseorang yang ingin melamar pekerjaan di suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Selanjutnya, kita harus tahu fungsi dari surat lamaran pekerjaan. Fungsi surat lamaran pekerjaan adalah tanda tertulis sebagai pengajuan permohonan kerja. Beberapa fungsi dari surat lamaran pekerjaan adalah sebagai berikut. Fungsi surat lamaran pekerjaan yang pertama, sebagai alat komunikasi untuk memberikan informasi mengenai identitas pelamar kerja. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan menerima pelamar yang tepat dalam mengisi pekerjaan yang dibutuhkan. Yang ketiga, tanda tertulis pengajuan permohonan pekerjaan yang sifatnya resmi. Selanjutnya, kita harus mengetahui jenis surat lamaran pekerjaan berdasarkan pembuatannya yang termasuk ke dalam jenis surat lamaran pekerjaan adalah sebagai berikut. Pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan riwayat hidup. Jenis surat lamaran pekerjaan ini akan memuat informasi dari gabungan riwayat hidup. Cara tersebut disebut dengan model gabungan. Yang kedua, yaitu surat lamaran pekerjaan yang dipisah dari sebaliknya. Surat lamaran ini disebut model terpisah. Pasalnya, isi riwayat hidup dipisahkan dari isi surat lamaran. Selanjutnya adalah unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tesis. Pernyataan umum tesis merupakan bagian surat lamaran pekerjaan yang memuat uraian pengantar surat pernyataan umum. Unsur ini berfungsi sebagai informasi awal terkait pekerjaan yang akan dilamar. Biasanya berupa salam pembuka, dan biodata. Yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi termasuk dalam unsur surat lamaran pekerjaan yang menyajikan alasan bagi pihak yang membuka lowongan pekerjaan untuk menerima si pelamar. Pada bagian ini, pelamar menyajikan informasi berupa fotokopi ijazah, CV, dan keterangan pendukung kompetensi pelamar. Yang ketiga yaitu pengesahan. Fungsi dari pengesahan sebagai unsur surat lamaran pekerjaan untuk penutup. Biasanya berisi harapan pelamar, salam penutup, nama, dan tanda tangan. Nah, ciri-ciri surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, mempunyai bentuk yang menarik tapi tidak lebay. Yang kedua, menggunakan bahasa yang menarik tapi tetap formal dan sopan. Yang ketiga, menggambarkan kemampuan pelamar. Yang keempat, tepat pada sasaran. Selanjutnya yaitu struktur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tanggal dan tanggal surat. Tanggal dan pembuatan surat ditetapkan sebelah pojok kanan surat dan tidak boleh diikuti titik. Yang kedua, lamaran dan hal. Penulisan kata lamaran dan hal tidak perlu disingkat, sedangkan angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Yang ketiga yaitu alamat surat. Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan alamat surat dalam surat lamaran pekerjaan meliputi penulisan alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Sebisa mungkin jabatan tidak ditulis menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Tulisan jalan di alamat tidak boleh disingkat masing-masing, akhir barisan tidak menggunakan titik. Yang keempat, alinea pembuka. Alinea pembuka ditulis menggunakan bahasa baik dan sopan. Biasanya di bagian pelamar harus menyampaikan pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Yang kelima, isi. Isi surat lamaran pekerjaan umumnya memuat identitas, maksud, dan tujuan berupa alasan pelamar melamar. Keenam, menyatakan lampiran. Di dalam surat lamaran pekerjaan biasanya disertai lampiran tentang syarat yang diminta oleh instansi, serta rincian bisa ditulis dengan tanda baca titik, koma,
dan diakhiri menggunakan tanda baca titik. Yang ketujuh, penutup. Isi penutup surat sebaiknya menunjukkan rasa terima kasih dan keantusiasan dan harapan pelamar kepada instansi yang dituju agar diterima kerja. Kedelapan, yaitu salam penutup. Salam penutup ditulis sebagai bentuk sopan dan serta rasa penghormatan. Yang kesembilan, tanda tangan dan nama. Tanda tangan dan nama seorang biasanya diletakkan di pojok kanan bawah surat. Kemudian di bawahnya ditulis nama lengkap si pelamar. Nah, itu tadi adalah pengertian unsur-unsur dan ciri-ciri dari surat lamaran pekerjaan. Semoga setelah mendengarkan video ini, kalian bisa menulis surat lamaran pekerjaan dengan tepat dan baik. Terima kasih sudah menyaksikan.